2 juta rupiah dilempar ke wajahku. Suamiku menuntut daging di meja makan, menuduhku korupsi uang belanja. Harga diriku diinjak-injak. Dia tidak tahu, di balik daster lusuh ini, aku menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan kesombongannya dalam sekejap. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara piring beradu dengan meja kaca terdengar nyaring, memecah keheningan ruang makan yang sejak tadi terasa mencekam. Aku hanya bisa menunduk, menatap nanar sajian di atas meja. Sepiring tempe goreng, sayur asem yang kuahnya tidak terlalu pekat karena bumbunya harus kuhemat, dan sambal terasi sisa kemarin. Tidak ada daging sapi. Tidak ada ayam goreng. Bahkan tidak ada telur dadar karena stok telur di kulkas sudah habis sejak 2 hari lalu. Suamiku, Danu, menatap makanan itu dengan mata melotot. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia baru saja pulang kerja, masih mengenakan kemeja kantornya yang licin dan wangi, kontras sekali dengan penampilanku yang hanya mengenakan daster pudar berbau bawang. "Apa ini?" tanyanya dengan suara rendah yang menakutkan. "Makan malam, Mas," jawabku pelan, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. "Maaf, uang belanja bulan ini sudah menipis. Harga cabai dan bawang naik lagi di pasar, jadi aku cuma bisa masak tahu dan sayur asem." Danu mendengus kasar. Tiba-tiba, tangannya menggebrak meja. Brak! Kuah sayur asem sedikit tumpah mengotori taplak meja plastik yang sudah sobek di ujungnya. "Tahu lagi? Tempe lagi? Kamu pikir aku ini kambing dikasih makan sayuran terus?" bentaknya. "Aku kerja banting tulang seharian, Maya. Seharian aku cari duit di luar sana, panas-panasan, pusing mikirin target kantor. Dan pas pulang, istriku cuma nyediain makanan sampah kayak gini. Mana dagingnya? Aku minta masak daging sapi lada hitam kayak minggu lalu." Aku menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. "Mas, daging sapi itu mahal. 1 kilonya sudah 150.000. Uang belanja yang Mas kasih cuma 2 juta. Itu harus cukup untuk bayar listrik, beli token air, beli susu anak kita, popok, sabun cuci, beras, dan lauk pauk selama 30 hari. Mana cukup kalau harus makan daging tiap hari?" Danu tertawa, sebuah tawa yang meremehkan dan menyakitkan hati. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan amplop coklat yang terlihat tipis. Dengan gerakan kasar, ia melempar amplop itu tepat ke wajahku. Ujung amplop yang tajam menggores pipiku sedikit sebelum jatuh berserakan di lantai. Beberapa lembar uang pecahan 50.000 dan 20.000 melayang jatuh di dekat kakiku. "Mulai hari ini aku stop bulananmu. Kamu tidak bisa atur keuangan," teriaknya marah, telunjuknya menuding tepat di depan hidungku. "Dasar istri korup. Harusnya kamu becus atur keuangan. Lihat istri teman-temanku, si Sari istrinya Bima, atau istrinya Pak RT, mereka bisa masak enak tiap hari. Kenapa kamu nggak bisa? Pasti uangnya kamu pakai buat jajan, kan? Atau kamu kasih ke orang tuamu diam-diam?" Hatiku mencelos. Tuduhan itu begitu keji. Selama 3 tahun pernikahan kami, aku tidak pernah membeli baju baru. Aku bahkan memotong rambutku sendiri di depan cermin kamar mandi demi menghemat uang salon. Orang tuaku, mereka bahkan sering mengirimiku beras karena tahu betapa pelitnya menantunya ini. Aku membungkuk, memungut amplop itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai mendidih di ulu hati. Aku menatap lembaran uang itu. 2 juta rupiah. Di zaman sekarang, uang segini untuk hidup bertiga di kota besar sama saja dengan lelucon. Aku berdiri tegak, menatap mata Danu lekat-lekat. Tatapan yang selama ini selalu kutundukkan sebagai tanda hormat pada suami, kini berubah menjadi tatapan dingin dan tajam. "Mas pikir aku korupsi?" tanyaku lirih namun tegas. "Baik. Kalau menurutmu aku istri yang tidak berguna dan cuma bisa menghabiskan uangmu, silakan atur sendiri. Apa maksudmu?" Danu mengerutkan kening, mungkin heran melihat aku tidak menangis meraung-raung seperti biasanya. "Aku pergi," kataku singkat. "Hah? Pergi saja?" tantangnya dengan sombong. "Mau pergi kemana kamu? Ke rumah orang tuamu?
Paling besok pagi kamu sudah balik lagi ke sini, nangis-nangis minta maaf karena nggak punya duit buat makan. Sadar diri, Maya. Kamu itu cuma ibu rumah tangga lulusan SMA yang nggak punya penghasilan. Tanpa duit dariku, kamu itu nol. Aku tidak menjawab. Aku berjalan masuk ke kamar, mengambil tas koper kecil dari atas lemari. Aku tidak memasukkan banyak barang. Hanya beberapa pasang baju ganti, dokumen penting milikku, dan sebuah dompet kulit berwarna hitam yang selama ini kusembunyikan di lapisan paling bawah laci pakaian dalamku. Dompet yang berisi identitas asliku yang sebenarnya. Aku keluar kamar, melihat Danu sudah duduk di sofa sambil menyalakan televisi, seolah pertengkaran tadi tidak berarti apa-apa baginya. Ia bahkan tidak menoleh saat aku menyeret koper keluar. Kunci pintunya dari luar, jangan sampai maling masuk, katanya tanpa menoleh. Dan ingat, kalau kamu balik lagi ke sini, kamu harus sujud di kakiku dulu. Aku tersenyum miris. Tenang saja, Mas. Kunci ini aku tinggalkan di meja. Dan satu lagi, selamat menikmati uangmu yang banyak itu. Semoga cukup buat beli daging sapi lada hitam setiap hari. Aku melangkah keluar dari rumah tipe 36 yang sempit dan pengap itu. Udara malam menerpa wajahku, rasanya begitu segar. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa bebas. Danu pikir dia baru saja membuang sampah. Dia tidak sadar, dia baru saja melepaskan berlian yang selama ini rela melumuri dirinya dengan lumpur demi sebuah pengabdian. Di ujung jalan kompleks, aku mengeluarkan ponselku yang layarnya sudah retak sedikit. Aku menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. Halo, Risa, sapaku saat sambungan terhubung. Nyonya Maya? Suara di seberang sana terdengar kaget sekaligus antusias. Ya Tuhan, akhirnya Anda menelepon. Ada perintah? Ya, jawabku sambil menatap rumah kontrakan kami untuk terakhir kalinya. Aktifkan kembali rekening utamaku. Siapkan mobil jemputan di depan minimarket kompleks. Masa cutiku sebagai orang miskin sudah selesai. Mobil sedan hitam mengkilap itu melaju membelah jalanan kota yang mulai lengang. Aku duduk di kursi belakang, menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah yang lelah, tanpa riasan, dengan kantung mata yang menghitam. Tapi, pikiranku melayang mundur, kembali ke kejadian 3 bulan lalu. Kejadian yang menjadi titik balik di mana cintaku pada Danu mulai berubah menjadi abu, perlahan tapi pasti. Saat itu malam minggu. Danu sudah tidur mendengkur karena kelelahan katanya lembur di kantor. Ponselnya bergetar di atas nakas, layarnya menyala menampilkan notifikasi pesan singkat. Biasanya, aku adalah istri yang sangat menghormati privasi suami. Aku tidak pernah mengecek ponselnya. Tapi malam itu, entah dorongan dari mana, tanganku tergerak untuk mengambil benda pipih itu. Mungkin karena firasat istri yang tidak pernah salah. Ponsel itu terkunci, tapi aku tahu polanya. Huruf L, inisial nama mantannya dulu yang dia bilang sudah lupa, tapi nyatanya masih dia pakai sebagai sandi. Konyol. Saat kunci terbuka, aku tidak langsung membuka aplikasi pesan. Jariku justru gemetar membuka galeri foto. Kosong. Bersih. Terlalu bersih untuk ponsel yang dipakai sehari-hari. Aku beralih ke folder, baru dihapus. Di sanalah jantungku serasa berhenti berdetak. Ada foto Danu. Bukan foto selfie biasa. Dia sedang merangkul seorang wanita di sebuah restoran mewah. Wanita itu cantik, dengan rambut dicat pirang, mengenakan gaun merah menyala yang memperlihatkan bahu mulusnya. Di meja depan mereka, tersaji steak daging tebal dan sebotol anggur. Tanggal foto itu baru 2 hari yang lalu. Hari di mana Danu bilang dia tidak punya uang sepeser pun untuk membelikanku obat sakit kepala, sehingga aku harus menahan pusing semalaman dengan minum air hangat saja. Air mataku menetes, jatuh tepat di layar ponsel. Aku menahan isak tangis agar Danu tidak bangun. Tanganku beralih membuka aplikasi mobile banking miliknya. Aku tahu PIN-nya karena dia pernah menyuruhku mentransfer uang ke ibunya saat dia sedang menyetir. Saldo di rekening yang biasa dia tunjukkan padaku, Rp500.000. Tapi mataku menangkap ada fitur, rekening tabungan berjangka, dan deposito yang terhubung. Aku mengkliknya. Total aset, Rp150 juta. Mutasi rekening masuk bulan ini, gaji PT.
Citra abadi, 25 juta rupiah. 25 juta rupiah. Aku membekap mulutku sendiri. Selama 3 tahun ini, Danu bilang gajinya hanya UMR, sekitar 4,5 juta. Dia bilang potongan kantor banyak, cicilan motor, uang kas, dan lain-lain. Sehingga yang bisa dia bawa pulang untukku hanya 2 juta. Maaf ya, Mei. Gajiku kecil. Kita harus prihatin. Kamu harus pintar-pintar atur uang. Itu kata-kata yang selalu dia ucapkan setiap kali aku mengeluh harga susu naik. Aku hidup seperti pengemis di rumahku sendiri. Aku menawar kangkung 500 perak di pasar, sampai dimarahi pedagang demi menghemat uang belanja. Aku menjahit baju anakku yang robek berulang kali karena tidak mampu beli baru. Aku makan sisa nasi anakku supaya tidak mubazir. Ternyata, suamiku berpenghasilan 25 juta per bulan. Kemana sisa uangnya? Jariku dengan cepat menelusuri riwayat mutasi keluar. Transfer ke rekening atas nama Fiona Anggraini. 5 juta. 3 juta. 7 juta untuk pelunasan tas. 2 juta untuk skincare. Hampir setiap minggu ada transfer ke wanita bernama Fiona itu. Totalnya belasan juta setiap bulan. Belum lagi transfer rutin ke rekening Ibu Sinta, ibu mertuaku. 5 juta rupiah setiap tanggal 1 dengan keterangan, buat arisan ibu. Hatiku hancur berkeping-keping. Jadi, bukan hanya Danu yang membohongiku. Ibu mertuaku pun tahu. Pantas saja setiap kali aku main ke rumah Ibu Sinta, beliau selalu menyindirku. Kamu itu jadi istri embok ya jangan boros. Maya, kasihan Danu kerja keras, gajinya nggak seberapa. Lihat itu bajumu kusam. Jangan minta dibeliin baju terus sama suami. Istri solehah itu nerimo. Kata-kata Ibu Sinta terngiang di kepalaku, menusuk lebih tajam dari sembilu. Dia menasihatiku untuk hemat, padahal dia menerima uang 5 juta per bulan dari Danu, uang yang seharusnya menjadi hak istri dan anak Danu. Mereka sekongkol. Ibu dan anak sama-sama menikmati hasil keringat Danu, sementara aku dan cucunya dibiarkan hidup pas-pasan, bahkan kekurangan gizi. Malam itu, di balkon rumah kontrakan yang dingin, aku menangis tanpa suara. Aku menatap langit gelap, merasa menjadi wanita paling bodoh di dunia. Aku, Maya, yang sebenarnya memiliki warisan perusahaan catering raksasa dari almarhum ayahku, memilih menyembunyikan identitasku demi mencari cinta yang tulus. Aku ingin laki-laki yang mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Danu dulu datang sebagai pangeran sederhana. Dia bilang dia tidak butuh kemewahan, hanya butuh pendamping hidup. Aku percaya. Aku menitipkan pengelolaan bisnisku pada orang kepercayaan, Risa, dan memilih hidup sederhana menjadi ibu rumah tangga biasa. Aku pikir aku telah menemukan cinta sejati. Ternyata aku salah besar. Aku tidak menemukan cinta tulus. Aku justru menemukan penipu ulung yang memanfaatkan kesederhanaanku. Malam itu juga, aku menyalin semua bukti. Foto slip gaji, bukti transfer ke Fiona, bukti transfer ke Ibu Sinta. Aku mengirim semuanya ke email pribadiku yang tersembunyi. Aku tidak langsung melabraknya saat itu. Tidak. Itu terlalu mudah. Orang seperti Danu dan ibunya tidak akan jerah hanya dengan teriakan atau tangisan. Mereka harus diberi pelajaran yang setimpal. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya berada di bawah, diinjak, dan tidak berdaya. Sejak malam itu, cintaku pada Danu mati total. Yang tersisa hanyalah akting. Aku berpura-pura masih menjadi istri yang bodoh dan penurut, sambil diam-diam menyusun rencana. Dan malam ini, saat dia melempar uang 2 juta itu ke wajahku, itu adalah gong pembuka perang yang sesungguhnya. Nyonya, suara sopir membuyarkan lamunanku. Kita sudah sampai di hotel. Aku melihat keluar jendela. Hotel bintang 5 berdiri megah di depanku. Risa sudah berdiri di lobi, tersenyum menyambutku. Aku menghapus sisa air mata di pipi. Tidak akan ada lagi air mata untuk Danu. Mulai detik ini, Maya yang nerimo sudah mati. Selamat datang kembali, Ratu, sapa Risa sambil membukakan pintu mobil. Aku melangkah turun, sepatu kets lusuhku menginjak karpet merah hotel mewah itu. Terima kasih, Risa. Siapkan jadwal besok. Kita punya banyak pekerjaan untuk menghancurkan hidup seseorang.
Jarum jam di dinding kafe remang-remang itu menunjukkan pukul 2 siang. Aku duduk di sudut paling terpencil, mengenakan kacamata hitam besar dan syal yang menutupi sebagian wajahku. Bukan untuk bergaya, tapi aku harus memastikan tidak ada satupun kenalan Danu atau tetangga kompleks yang melihatku di sini. Meskipun kemungkinannya kecil, mengingat harga secangkir kopi di sini setara dengan jatah uang belanja sayurku selama 3 hari, aku tetap tidak mau mengambil risiko. Hari ini, seminggu sebelum aku memutuskan meninggalkan rumah, aku memiliki janji dengan seseorang dari masa laluku. Seseorang yang jasanya sering digunakan oleh mendiang ayahku untuk mengurus masalah-masalah kotor dalam bisnis, seperti menyelidiki latar belakang calon mitra atau mencari aset yang disembunyikan debitur nakal. Namanya Pak Surya, seorang detektif swasta senior yang kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Nyonya Maya, sapa suara berat dari arah belakang. Aku menoleh. Pak Surya duduk di hadapanku tanpa suara, meletakkan sebuah map tebal berwarna biru tua di atas meja kayu. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, ciri khas profesionalitas yang selalu ia jaga. Pak Surya, terima kasih sudah datang cepat, ucapku pelan. Bagaimana hasilnya? Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia memesan kopi hitam tanpa gula kepada pelayan, lalu kembali menatapku. Ada kilatan rasa kasihan di matanya yang tua, sesuatu yang membuat perutku mulas seketika. Jika seorang detektif kawakan sampai merasa kasihan, berarti apa yang ada di dalam map itu pasti sangat buruk. Anda yakin ingin melihat ini sekarang, Nyonya? Isinya mungkin akan membuat Anda kehilangan nafsu makan, ujarnya memperingatkan. Buka saja, Pak. Saya sudah kenyang makan hati selama 3 tahun. Saya rasa saya sudah kebal, jawabku getir. Pak Surya mengangguk, lalu membuka map tersebut. Lembar demi lembar foto tersaji di hadapanku. Foto-foto itu diambil dengan lensa jarak jauh namun kualitasnya sangat tajam. Foto pertama, Danu sedang tertawa lebar di sebuah toko tas branded di pusat perbelanjaan elit. Tangannya menggenggam tangan seorang wanita. Fiona. Di tangan Fiona, menggantung sebuah paper bag oranye yang sangat khas, merek tas yang harganya bisa buat beli mobil bekas. Foto kedua, mereka berdua keluar dari sebuah hotel butik di kawasan Jakarta Selatan pada jam kerja. Wajah Danu terlihat sangat puas, sementara Fiona sedang membenarkan riasan wajahnya di kaca spion mobil Danu. Aku menarik napas panjang, menahan gemuruh di dada. Perselingkuhan mereka memang sudah kuduga, bukti-buktinya sudah kulihat di ponsel Danu. Tapi melihatnya tercetak jelas di atas kertas foto membuat luka itu terasa nyata kembali. Rasanya seperti ditusuk jarum panas tepat di ulu hati. Suamiku, yang setiap pagi mengeluh tidak punya uang bensin, ternyata mampu membelikan tas seharga puluhan juta untuk wanita lain. Itu baru permukaannya, Nyonya, kata Pak Surya, menunjuk tumpukan dokumen di bawah foto-foto itu. Yang lebih menarik adalah dari mana suami Anda mendapatkan uang untuk membiayai gaya hidup non-Fiona ini. Gaji 25 juta memang besar untuk ukuran rata-rata, tapi gaya hidup wanita ini, high maintenance. Apartemennya di Kuningan, sewanya 10 juta per bulan. Salon, perawatan kulit, baju, makan mewah. Total pengeluaran bulanannya mencapai 50 juta lebih. Lalu dari mana Danu dapat uangnya? Tanyaku penasaran. Apa dia punya bisnis sampingan? Pak Surya menggeleng, lalu menyodorkan lembaran kertas yang penuh dengan angka-angka merah. Mataku membelalak saat membaca judul dokumen itu, rekapitulasi pinjaman online dan kredit macet. Suami Anda gali lubang tutup lubang, Nyonya. Dia terjerat di 20 aplikasi pinjaman online. 5 diantaranya legal, sisanya ilegal dengan bunga yang mencekik leher. Total utang pokok dan bunganya saat ini mencapai 200 juta rupiah. Dan yang lebih parah, dia menggunakan data palsu untuk kontak darurat. Tapi masalah terbesarnya bukan di situ. Ada yang lebih parah dari utang 200 juta, suaraku tercekat. Pak Surya mengeluarkan lembar terakhir. Itu adalah salinan dokumen internal dari kantor Danu. Entah bagaimana caranya Pak Surya mendapatkannya. Aku tidak mau tahu, tapi dokumen itu membuat tanganku dingin sedingin es. Ini adalah bukti transaksi fiktif. Jelas Pak Surya dengan suara rendah. 3 bulan lalu, Danu memalsukan tanda tangan manajer keuangannya untuk mencairkan dana operasional proyek fiktif sebesar 150 juta rupiah.
Uang itu masuk rekening perantara, lalu ditarik tunai dan disetor ke rekening Fiona. Ini pidana murni, Nyonya. Penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan dokumen. Jika kantornya tahu, dia bukan hanya dipecat, tapi bisa masuk penjara minimal 4 tahun. Aku terdiam, membeku di kursiku. Otakku berputar cepat mencerna informasi ini. Danu bukan hanya seorang peselingkuh. Dia adalah seorang kriminal. Dia mempertaruhkan karirnya, nama baiknya, bahkan kebebasannya, hanya demi memuaskan gengsi di depan selingkuhannya. Dia rela menjadi maling di kantornya demi membelikan tas mewah untuk Fiona. Sementara di rumah, dia memaki istrinya karena membeli tempe dan kangkung. Ironis sekali, dia menyebutku, istri korup, karena uang 2 juta, padahal dialah koruptor yang sesungguhnya. Senjata, ini bukan sekadar senjata. Ini adalah bom atom. Jika aku menyebarkan foto perselingkuhan, mungkin dia hanya akan malu. Tapi jika aku membocorkan data penggelapan ini ke direksi perusahaannya, hidupnya tamat. Karirnya hancur. Dia akan dipenjara, dan Fiona pasti akan meninggalkannya begitu tahu Danu sudah tidak punya uang dan jadi narapidana. Pak Surya, panggilku, menatap detektif tua itu dengan tatapan baru. Tatapan seorang wanita yang baru saja menemukan pedang di tengah medan perang. Apakah bukti penggelapan ini valid? Bisa dipakai di ranah hukum? Sangat valid. Saya sudah verifikasi dengan orang dalam di bagian akunting kantornya yang kebetulan mantan klien saya. Mereka belum sadar karena audit tahunan baru akan dilakukan bulan depan. Kalau Nyonya mau bergerak, sekarang saatnya. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Terima kasih, Pak. Simpan semua dokumen aslinya. Buatkan saya salinan digital dan fisik. Saya akan membayarnya 3 kali lipat dari tarif biasa Bapak. Siap, Nyonya Maya. Senang melihat Anda kembali, bermain. Aku meminum kopiku yang sudah dingin dalam sekali teguk. Rasa pahitnya menyadarkanku. Selama ini aku diam karena aku pikir aku lemah. Aku pikir aku bergantung pada Danu. Tapi hari ini, di meja kafe ini, aku sadar posisiku. Aku bukan korban. Aku adalah hakim yang memegang palu keputusan atas nasib Danu. Dia punya rahasia memalukan, pinjol, dan rahasia mematikan, penggelapan. Dan aku memegang kuncinya. Saat aku pulang ke rumah kontrakan sore itu, melihat Danu yang sedang marah-marah karena token listrik bunyi, aku tidak lagi merasa takut atau sedih. Aku menatapnya seperti menatap mayat hidup. Dia berteriak, memaki, menyuruhku irit listrik. Aku hanya diam dan menuruti perintahnya, sambil membatin dalam hati, teriaklah sepuasmu sekarang, Mas. Karena sebentar lagi, kamu akan mengemis suara untuk minta ampun. Penemuan hari itu mengubah segalanya. Itu adalah momen di mana Maya yang cengeng mati, dan Maya sang eksekutor lahir. Aku menyimpan rahasia ini rapat-rapat, menunggunya membuat kesalahan fatal terakhir, yang akhirnya terjadi seminggu kemudian saat dia melempar uang 2 juta itu ke wajahku. Saat itu, aku tahu waktunya telah tiba untuk menarik pelatuk. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai sutra yang tebal, menyilaukan mataku yang masih terpejam. Aku menggeliat di atas kasur king size yang empuknya luar biasa. Jauh berbeda dengan kasur busa tipis di rumah kontrakan yang pernya sudah menonjol menusuk punggung. Selama beberapa detik, aku lupa di mana aku berada. Aku hampir bangkit dengan panik. Berpikir harus segera bangun untuk mencuci baju Danu, dan menyiapkan sarapan sebelum dia mengamuk. Tapi kemudian, aroma kruasang hangat dan kopi segar dari mesin espresso di sudut ruangan menyadarkanku. Aku bukan di kontrakan sempit itu lagi. Aku di Presidential Suite, sebuah hotel bintang 5 di pusat Jakarta. Aku bangun dan berjalan menuju cermin besar di kamar mandi marmer. Wajahku terlihat lebih segar setelah tidur nyenyak selama 8 jam, tanpa gangguan tangisan anak tetangga, atau bentakan suami. Aku mengambil ponselku yang tergeletak di nakas. Ada 50 panggilan tak terjawab dan 20 pesan WhatsApp dari Danu. Isi pesan, "Heh, di mana kamu? Pulang sekarang. Siapa yang masakin aku sarapan? Jangan main-main ya, Maya. Aku laporin polisi kalau kamu bawa kabur anak." Padahal anak kami sedang menginap di rumah orang tuaku untuk liburan sekolah sejak 2 hari lalu, dia bahkan lupa. Angkat teleponku.
Dasar istri durhaka. Kamu pasti ngelandur di jalanan kan? Pulang sekarang, cium kakiku, nanti aku maafin. Aku tertawa renyah membaca pesan terakhir itu. Percaya diri sekali laki-laki ini. Dia pikir aku menggelandang di jalanan? Aku meletakkan ponsel itu kembali tanpa membalas satu huruf pun. Silent treatment adalah langkah awal untuk membuat musuh bingung. Tepat pukul 9 pagi, bel pintu kamarku berbunyi. Aku membuka pintu, dan di sanalah Risa berdiri, tampak elegan dengan setelan blazer abu-abu mahalnya. Di belakangnya, seorang asisten membawa koper dokumen. "Selamat pagi, Bu Bos," sapa Risa riang sambil memelukku. Risa adalah sahabat kuliahku, sekaligus satu-satunya orang yang kupercayai memegang kendali operasional bisnis cateringku, Royal Fest Catering, selama aku bermain peran menjadi ibu rumah tangga. Gila ya, 3 tahun kamu tahan hidup kayak Cinderella versi gembel. Kalau aku jadi kamu, si Danu itu udah aku jadiin bahan rendang. "Jangan bikin aku mual pagi-pagi, Riz," kataku sambil mempersilakan mereka masuk. "Ayo duduk, kita bedah strateginya." Kami duduk di meja makan yang menghadap pemandangan gedung pencakar langit Jakarta. Risa membuka koper dokumennya dan mengeluarkan beberapa berkas penting. "Oke, sesuai perintahmu semalam via telepon, aku sudah bergerak cepat." Risa memulai presentasinya, nadanya berubah serius dan profesional. "Langkah pertama, keuangan." Risa menyodorkan sebuah map merah. "Aku sudah menghubungi pihak ketiga yang biasa menangani jual beli piutang bad debt. Ternyata, utang-utang pinjol ilegal suami kamu itu sudah dikumpulkan oleh satu sindikat penagih. Aku sudah menawar dan membeli seluruh portofolio utang Danu pagi ini." Aku tersenyum puas. "Jadi, sekarang krediturnya adalah aku." "Secara teknis, ya. Tapi atas nama perusahaan cangkang yang kita buat. Jadi sekarang, kamu yang memegang kendali atas utang 200 juta itu. Kamu bisa menagihnya kapan saja, dengan cara apa saja. Bunganya tetap berjalan sesuai perjanjian awal dia dengan rentenir itu, yang gila-gilaan tingginya." "Bagus," gumamku sambil mengelus map merah itu. "Biarkan dia merasa diteror oleh penagih utang dulu. Jangan bongkar identitasku sebagai pemilik utang sampai saat terakhir." "Langkah kedua," lanjut Risa, membuka map kuning. "Aset. Rumah yang ditempati Danu dan ibunya. Sertifikatnya ada di deposit box bank kan?" tanyaku memastikan. "Aman. Sertifikat hak milik atas nama Maya Puspita. Dibeli tunai 5 tahun lalu sebelum kamu menikah. Danu dan ibunya tahunya itu rumah kontrakan yang dibayar tahunan oleh Danu, kan? Atau rumah cicilan? Mereka pikir itu rumah cicilan yang down paymentnya dibayar Danu. Padahal uang DP itu sebenarnya uangku yang aku berikan lewat dia supaya harga dirinya tidak terluka. Bodohnya aku dulu, aku menggelengkan kepala mengingat kebodohanku demi menjaga ego suami. Danu cuma bayar iuran lingkungan dan sampah. Dia pikir cicilannya dipotong langsung dari gajinya, padahal itu cuma akal-akalan dia supaya kelihatan punya kontribusi. Nah, ini akan jadi senjata pamungkas buat mengusir mereka," kata Risa sambil menyeringai. "Begitu kamu kasih aba-aba, kita bisa eksekusi pengosongan rumah. Polisi siap mendampingi karena legalitasnya kuat." Langkah ketiga, bukti pidana, aku menambahkan, meletakkan salinan dokumen penggelapan yang kudapat dari Pak Surya di atas meja. Risa memeriksa dokumen itu dengan teliti, matanya membelalak kagum. "Wow, Danu ini benar-benar nekat atau bodoh ya? Dia memalsukan tanda tangan direktur keuangan? Ini bukan cuma dipecat, Mei. Ini penjara. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk membuat dia memakai baju oranye." "Itu untuk nanti, Riz," kataku dingin. "Aku tidak mau dia langsung di penjara. Itu terlalu enak. Di penjara dia dapat makan gratis. Aku mau dia merasakan dulu bagaimana rasanya hidup miskin, dikejar utang, dipermalukan, dan dibuang oleh semua orang. Aku mau dia merasakan apa yang aku rasakan setiap kali dia melempar uang receh ke mukaku." Risa menatapku dengan tatapan bangga bercampur ngeri. "Kamu mengerikan kalau sedang marah, Mei. Aku suka." "Sekarang, apa yang harus aku lakukan?" tanyaku. "Belanja," jawab Risa singkat. "Hah? Kamu perlu transformasi. Lihat dirimu,
Risa menunjuk pantulanku di cermin. Kamu cantik, tapi kamu terlihat lelah dan maaf. Aura, istri tersiksanya masih nempel. Kita harus hapus itu. Kamu harus tampil sebagai ratu, bukan sebagai korban. Saat kamu muncul di depan Danu nanti, dia harus merasa minder sampai ke tulang sumsumnya. Hari itu, aku menghabiskan waktu bukan untuk menangisi nasib, tapi untuk membangun kembali diriku. Aku pergi ke salon terbaik di kota, memotong rambutku menjadi model bob yang tajam dan elegan. Aku melakukan perawatan kulit, manicure, pedicure. Setelah itu, aku dan Risa pergi ke butik langgananku dulu. Aku membeli gaun-gaun sutra, blazer rancangan desainer, sepatu hak tinggi yang bunyinya mengintimidasi saat melangkah, dan tas-tas yang harganya lebih mahal dari harga diri Fiona. Setiap kali aku menggesek kartuku, kartu debit platinum milikku sendiri, rasanya ada kepuasan batin yang luar biasa. Selama ini aku menahan diri demi apa? Demi suami yang bahkan tidak ingat ulang tahunku? Cukup sudah. Sore harinya, aku kembali ke hotel dengan penampilan baru. Di cermin, tidak ada lagi Maya si upik abu yang bau bawang. Yang ada adalah Maya Puspita, pengusaha sukses yang cantik, kaya raya, dan berbahaya. Ponselku berbunyi lagi. Danu menelepon. Kali ini aku mengangkatnya. Halo, sapaku dengan suara tenang dan berwibawa. Maya, sialan kamu ya? Di mana kamu? Teriak Danu di ujung sana, suaranya pecah karena emosi. Aku lapar. Rumah berantakan. Pulang sekarang atau apa, Mas? Potongku lembut. Atau kamu mau melempar uang 2 juta lagi? Sayang sekali, Mas. Uang 2 jutamu itu sekarang bahkan tidak cukup untuk membayar tip pelayan di tempatku makan siang tadi. Apa? Kamu ngomong apa sih? Jangan halu. Kamu pasti numpang di rumah temanmu yang miskin itu kan? Tunggu saja kejutan dariku, Mas. Oh ya, hati-hati kalau ada tamu yang datang ke rumah malam ini. Pastikan kamu punya uang tunai, mereka tidak terima pembayaran pakai daun. Aku mematikan telepon sebelum dia sempat menjawab. Tamu? Tanya Risa yang sedang menyesap teh di sofa. Aku tersenyum miring. Orang suruhan penagih utang. Aku minta mereka mulai bekerja malam ini. Matikan listrik dan air rumah kalau dia tidak bayar bunga harian. Rencana balas dendam sudah dimulai. Papan catur sudah tergelar, dan aku baru saja memakan 1 bidak pionnya. 1 minggu telah berlalu sejak aku melangkah keluar dari rumah itu. 1 minggu yang bagiku terasa seperti surga, namun bagi Danu, aku pastikan itu adalah neraka yang turun ke bumi. Aku duduk santai di sofa bludru kamarku, menatap layar tablet yang menampilkan siaran langsung dari kamera CCTV kecil yang tersembunyi di ruang tamu rumah kami. Ah, ralat, rumahku. Dulu, aku memasang kamera ini untuk memantau anakku saat aku sedang belanja ke pasar, dan Danu sepertinya lupa bahwa benda kecil di atas lemari hias itu masih berfungsi dengan baik. Pemandangan di layar itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan. Rumah yang dulu selalu kurawat hingga lantai keramiknya mengkilap, kini tampak seperti kapal pecah. Pakaian kotor menumpuk di setiap sudut sofa. Bungkus mie instan, kotak rokok, dan botol air mineral berserakan di meja tamu. Tidak ada lagi vas bunga segar yang biasa kusiapkan. Lantai terlihat kusam dan berdebu. Danu duduk di tengah kekacauan itu dengan hanya memakai celana pendek dan kaos singlet yang sudah bolong di bagian ketiak. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan seolah tidak disisir berhari-hari. Ia sedang mengorek-ngorek dompetnya yang tampak kempes, lalu membantingnya ke meja dengan frustrasi. Sialan, kemana perginya semua uang? Teriaknya pada tembok kosong. Suaranya terdengar jelas melalui speaker tabletku. Aku tersenyum tipis sambil menyesap jus jeruk segar. Tentu saja uangnya habis. Tanpa aku yang memanajemen pengeluaran remeh-temeh, Danu yang boros itu pasti kebingungan. Dia terbiasa makan enak, ngopi di luar, dan memanjakan Fiona. Dia tidak sadar bahwa uang, receh, yang sering dia remehkan itu adalah penopang hidupnya sehari-hari. Tiba-tiba, terdengar gedoran keras di pintu depan. Deuge, Deuge. Deuge. Danu tersentak kaget. Wajahnya pucat pasi. Dia mengendap-endap menuju jendela, mengintip dari balik tirai. Di luar,
Terlihat dua orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam dan wajah garang. Mereka adalah orang-orang suruhan dari perusahaan pengelola utang yang kini sudah kubeli portofolionya. "Danu, keluar!" teriak salah satu pria itu. "Bayar bunganya hari ini atau kami angkat motor MU." Danu gemetar. Dia tidak berani membuka pintu. Dia mundur perlahan, mencoba bersembunyi. Tapi para penagih itu tidak menyerah. Mereka terus menggedor, bahkan mulai menendang pagar. Tetangga sekitar mulai keluar rumah, menonton keributan itu sambil berbisik-bisik. Reputasi Danu sebagai orang kantoran sukses di kompleks itu sedang hancur lebur detik demi detik. Ponsel Danu berdering. "Itu Fiona. Aku tahu karena aku juga menyadap notifikasi ponselnya lewat aplikasi parenting yang dulu kupasang dengan alasan keamanan keluarga." Danu mengangkat telepon itu dengan panik, berharap mendapat penghiburan. "Halo, Yang? Sayang, tolong aku, di depan ada preman." Rengek Danu. Namun, suara yang keluar dari loudspeaker ponsel Danu bukanlah kata-kata manis, melainkan makian. "Preman? Aku nggak peduli sama preman." "Heh, Danu. Kamu ini niat jadi sugar daddy apa nggak sih? Kartu kredit tambahan yang kamu kasih ke aku ditolak di kasir tadi. Aku malu banget, tahu nggak? Semua teman sosialitaku ngelihatin aku pas transaksinya declinet." "Yang, dengerin dulu, gajiku lagi ada masalah sedikit." "Aku?" Alasan terus. "Kemarin kamu bilang transferan error, sekarang kartu ditolak. Kamu bohong ya soal kekayaan kamu? Kalau kamu miskin, bilang. Jangan bikin aku malu. Mulai hari ini jangan hubungi aku lagi kalau saldo kamu masih kosong." Klik. Sambungan telepon diputus sepihak oleh Fiona. Danu menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Hancur sudah. Wanita yang dia puja-puja, yang dia belikan tas mewah dengan uang hasil korupsi dan utang, mencampakkannya begitu saja saat uangnya habis. Ironi yang sangat pahit. Dia membuang istri yang setia menemaninya makan tempe demi wanita yang membuangnya saat tidak bisa makan steak. Belum sempat Danu menarik napas, tiba-tiba lampu di ruang tamu padam. Kipas angin yang berputar pelan pun berhenti. Danu berlari ke saklar, menekannya berkali-kali. Tidak menyala. Dia berlari ke dapur, memutar keran air. Hanya terdengar suara desis angin. Air mati. Arg. Danu menjambak rambutnya sendiri. Risa, yang duduk di sebelahku ikut menonton, tertawa kecil. Listrik dan air sudah diputus sesuai instruksi. PLN dan PDAM memang tegas kalau ada tunggakan dan permintaan pemutusan dari pemilik asli rumah, yaitu kamu. Biarkan dia merasakan gelap. Gumamku dingin. Dia bilang aku tidak becus atur keuangan? Sekarang mari kita lihat seberapa becus dia hidup tanpa listrik dan air. Malam pun tiba. Rumah itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya lilin yang remang-remang. Danu duduk meringkuk di sofa, kelaparan. Aku tahu stok mie instannya sudah habis tadi siang. Dia pasti sangat lapar. Dia tidak bisa memesan makanan online karena saldo e-walletnya kosong, dan dia takut keluar rumah, karena penagih utang masih berjaga di ujung gang. Inilah saatnya serangan terakhir untuk hari ini. Aku mengirim pesan pada kurir makanan langganan restoran hotel tempatku menginap. Sebuah paket istimewa sedang meluncur ke sana. 30 menit kemudian, ada ketukan sopan di pintu. Bukan gedoran penagih utang. "Permisi. Paket makanan," seru kurir itu. Danu ragu-ragu membuka pintu. Saat melihat kurir berseragam oranye membawa kotak makanan berlogo restoran bintang 5 yang sangat mewah, matanya membelalak. Aroma daging panggang yang lezat menyeruak masuk ke dalam rumah yang apek itu. "Ini buat saya?" tanya Danu bingung. "Saya nggak pesan. Saya nggak punya uang." "Sudah dibayar lunas, Pak. Silakan diterima," kata kurir itu lalu pergi. Dengan tangan gemetar karena lapar, Danu membawa kotak itu ke meja makan. Dia menyalakan lilin tambahan. Saat kotak dibuka, uap panas mengepul. Di dalamnya tersaji steak Wagyu A5 seberat 400 gram, lengkap dengan saus jamur truffle, kentang tumbuk yang lembut, dan sayuran organik. Ini adalah makanan yang dia impikan. Makanan yang dia teriakkan padaku minggu lalu. Air liurnya menetes.
Dia hampir saja langsung menyantapnya dengan tangan karena tidak sabar. Namun, matanya menangkap sebuah kartu ucapan tebal berwarna emas yang terselip di samping garpu perak. Dia mengambil kartu itu dan membacanya di bawah cahaya lilin. Tulisan tangan yang sangat dia kenal tertulis di sana. "Mas, kamu bilang ingin makan daging tiap hari, kan? Ini daging sapi kualitas terbaik, harga proporsinya 2 juta rupiah. Persis sama dengan jumlah uang yang kamu lempar ke mukaku untuk biaya hidup sebulan. Nikmatilah. Sayangnya, kamu harus memakannya dalam gelap, sendirian, dan ketakutan. Selamat menikmati uangmu yang banyak itu. Istrimu yang korup." Danu terdiam. Wajahnya yang tadi berbinar karena lapar, kini berubah menjadi merah pada menahan amarah dan malu. Tangannya meremas kartu itu hingga hancur. Dia menatap daging steak yang menggoda itu, tapi tiba-tiba seleranya hilang. Makanan mewah itu kini terlihat seperti ejekan. Ejekan yang menampar harga dirinya bolak-balik. Dia meraung marah, melempar piring steak itu ke lantai. Prang! Daging wagyu mahal itu berserakan di lantai kotor, bercampur dengan debu. "Maya, keluar kamu. Jangan cuma berani kirim makanan. Aku tahu kamu punya uang dari laki-laki lain kan? Dasar istri murahan," teriaknya seperti orang gila. "Aku mematikan tabletku. Pertunjukan hari ini selesai." Danu sudah sampai di titik didihnya. Mentalnya sudah mulai retak. Dia mulai paranoid, merasa diawasi, merasa dipermainkan, dan yang paling penting, dia mulai menyadari bahwa aku, Maya, bukanlah wanita lemah yang bisa dia injak-injak lagi. Dia menuduhku punya laki-laki lain? Ah, dasar pikiran sempit. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa laki-laki lain yang membiayai kemewahan ini adalah diriku sendiri. Besok, aku akan mematahkan tuduhan itu langsung di depan wajahnya. Besok, dia tidak akan menghadapi hantu yang mengirim makanan, tapi menghadapi ratu yang akan mencabut nyawanya pelan-pelan. Pagi harinya, Danu benar-benar datang mencariku. Tidak sulit baginya untuk melacak lokasiku. Kurir makanan semalam sengaja meninggalkan struk pengiriman yang mencantumkan alamat hotel tempat pemesanan dilakukan. Itu adalah pancingan, dan ikan bodoh itu langsung memakannya. Aku sedang berada di lounge VIP hotel, sebuah ruangan privat dengan dinding kaca yang menghadap ke kolam renang. Ruangan ini kedap suara dan sangat eksklusif, tempat yang sempurna untuk eksekusi tanpa gangguan. Aku mengenakan setelan blazer putih gading dari bahan sutra, dipadu dengan celana pipa yang memeluk kakiku dengan sempurna. Rambut bob baruku tertata rapi, dan di leherku melingkar kalung berlian sederhana namun menyilaukan, warisan ibu yang selama ini kusimpan di brankas bank. Risa berdiri di samping pintu, bersedekap dada, tampak siap menjadi perisai sekaligus saksi. Pintu kaca didorong kasar. Danu masuk dengan napas terengah-engah. Penampilannya sungguh kontras dengan kemewahan ruangan ini. Kemejanya kusut, ada noda saus di kerahnya, mungkin sisa makanan instan, dan bau keringat yang apek menguar dari tubuhnya. Satpam hotel sempat menahannya di lobi, tapi atas perintahku, mereka membiarkannya naik. Danu berhenti sejenak. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti tepat di sosokku. Dia ternganga. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala, seolah tidak mengenali wanita yang berdiri di hadapannya. "Maya," bisiknya ragu. "Duduk, Mas." "Kamu bau," kataku dingin, menunjuk kursi di seberang meja marmer. Rasa kaget Danu perlahan berubah menjadi kemarahan yang defensif. Dia melangkah maju dengan agresif. "Apa-apaan ini? Jadi benar dugaan aku. Kamu jadi simpanan om-om kaya di hotel ini? Kamu jual diri, Maya? Di mana harga dirimu sebagai istri?" Aku tertawa. Tawa yang renyah dan menusuk. "Simpanan? Jual diri? Otakmu memang isinya cuma selangkangan ya, Mas. Jangan ngelak. Dari mana kamu dapat uang buat sewa hotel ini? Baju mahal ini? Kalung itu? Gajiku cuma 2 juta yang aku kasih ke kamu. Gak mungkin kamu bisa beli ini semua kecuali kamu melacur." Bentaknya, suaranya menggema di ruangan sunyi itu. Aku memberi isyarat pada Risa. Risa maju selangkah, lalu meletakkan sebuah tas dokumen kulit di atas meja.
Sebelum kamu menuduhku lebih jauh, Mas, lebih baik kamu lihat dulu siapa sebenarnya yang melacurkan harga dirinya demi uang, kataku tenang. Aku membuka tas dokumen itu dan mengeluarkan bukti pertama, foto-foto perselingkuhannya dengan Fiona. Aku melempar foto-foto itu ke hadapannya seperti kartu remi. Wajah Danu berubah pias saat melihat foto dirinya berciuman dengan Fiona di mobil, foto mereka check-in di hotel, dan foto struk pembelian tas mewah. Kamu mata-matai aku, suaranya bergetar. 25 juta, Mas, potongku tajam. Itu gajimu yang sebenarnya, kan? Kamu bohong soal gajimu dipotong kantor. Kamu bohong soal kita harus hidup irit. Kamu biarkan anakmu makan tahu tempe dan pakai baju bekas. Sementara kamu belikan tas Hermes palsu buat pelakor itu. Siapa yang menjijikkan di sini? Aku atau kamu? Danu terdiam, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Dia mencoba mencari alasan. Itu cuma pelarian. Mei, aku stres kerja, kamu nggak ngerti? Diam, bentakku. Aku belum selesai. Aku mengeluarkan dokumen kedua, tumpukan surat utang dari 20 aplikasi pinjol. Total utangmu 200 juta lebih. Kamu gali lubang tutup lubang demi gaya hidup wanita itu. Dan tebak apa? Semua utang ini sekarang sudah dibeli oleh perusahaan investasi milikku. Jadi secara hukum, aku adalah kreditur utamamu. Aku bisa menyita semua barang yang menempel di badanmu sekarang juga kalau aku mau. Mata Danu membulat sempurna. Milikmu? Apa maksudmu milikmu? Kamu nggak punya uang. Itulah kesalahan terbesarmu, Danu. Kamu menikahiku, tapi kamu tidak pernah benar-benar mengenalku. Kamu pikir aku siapa? Gadis desa yang miskin? Aku berdiri, mencondongkan tubuh ke arahnya. Namaku Maya Puspita, pemilik Tunggal Royal Fast Catering, salah satu supplier makanan terbesar di Jakarta. Aku punya aset miliaran sebelum aku ketemu kamu. Aku sembunyikan itu semua karena aku cari laki-laki yang tulus. Tapi ternyata aku dapat sampah. Kaki Danu lemas. Dia jatuh terduduk di kursi. Fakta ini terlalu besar untuk dicerna oleh otaknya yang kerdil. Istrinya yang dia hina korupsi 2 juta, ternyata lebih kaya dari bosnya di kantor. Tapi. Danu gagap. Dan ini, Selarisa, meletakkan dokumen terakhir di meja. Sebuah dokumen dengan kop surat perusahaan tempat Danu bekerja. Ini yang paling fatal, Danu. Danu melihat dokumen itu. Itu adalah draft audit forensik yang menunjukkan aliran dana perusahaan yang dia gelapkan. Pemalsuan tanda tangan. Manipulasi invoice. 150 juta uang kantor kamu ambil untuk Fiona. Kataku, nada suaraku turun menjadi sangat rendah dan berbahaya. Ini pidana, Mas. Penggelapan dalam jabatan. Pemalsuan dokumen. Ancamannya 5 tahun penjara. Danu langsung meluncur turun dari kursi. Dia berlutut di lantai, memegang ujung celanaku. Wajahnya penuh air mata ketakutan. Kesombongannya hilang tak berbekas. Yang ada kini hanyalah seorang pengecut yang takut masuk penjara. Mei. Maya, tolong. Mei. Jangan laporin ini. Aku mohon, aku bisa dipecat. Aku bisa dipenjara. Tolong, Mei. Kita suami istri, jangan tega sama suamimu sendiri. Dia merengek, mencoba mencium kakiku. Aku mundur selangkah, menepis tangannya dengan ujung sepatu hak tinggiku. Jijik. Suami istri, ulangku sinis. Saat kamu lempar uang ke mukaku dan bilang aku istri korup, di mana status suami istri itu? Saat anak kita sakit dan kamu bilang gak ada uang buat ke dokter padahal kamu baru check-in sama Fiona, di mana hati nuranimu? Aku khilaf, Mei. Aku janji bakal berubah. Aku bakal tinggalin Fiona. Aku bakal jadi suami yang baik. Tolong jangan laporin ke polisi, tolong bayarin utangku. Kamu kan kaya, Mei. Uang segitu kecil buat kamu. Aku menatap Risa. Kami bertukar pandang. Permohonan Danu sungguh menyedihkan. Dia tidak minta maaf karena menyakitiku, dia minta maaf karena dia tertangkap basah dan butuh uangku. Kamu benar, uang segitu memang kecil buatku, kataku sambil mengambil dokumen penggelapan itu. Tapi harga diriku tidak ternilai.
Aku memasukkan kembali dokumen itu ke dalam tas. Aku tidak akan melaporkanmu hari ini, kataku. Wajah Danu cerah seketika. Benarkah? Terima kasih, Mei. Terima kasih. Aku tahu kamu masih cinta sama A. Tunggu dulu, potongku. Aku tidak lapor polisi hari ini, karena aku ingin kamu hadir di acara keluarga besar di rumah ibumu besok. Tante Wina, Om Herman, semuanya akan ada di sana kan? Aku ingin kita bicara baik-baik di depan keluarga. Kalau kamu bisa meyakinkan mereka bahwa kamu tidak bersalah, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membantumu. Danu tampak bingung, tapi dia mengangguk cepat. Dia pikir dia masih punya harapan. Dia pikir dia bisa memanipulasi ibunya untuk membantunya membujukku. Dia tidak tahu, aku justru sedang menyiapkan panggung eksekusi terbesarnya. Datanglah besok ke rumah ibumu. Pakai baju yang rapi. Dan jangan lupa, bawa selingkuhanmu itu juga sekalian kalau kamu berani. Biar kita selesaikan semuanya. Kenapa harus bawa Fiona? Tanyanya takut. Karena dia bagian dari masalah ini. Pergi sekarang. Aku muak melihatmu. Danu berdiri dengan susah payah. Dia membungkuk berkali-kali sambil mundur ke pintu. Makasih, Mei. Aku janji, aku akan perbaiki semuanya. Besok aku jelaskan ke ibu. Dia keluar dari ruangan itu dengan harapan palsu yang kutanamkan di kepalanya. Dia tidak sadar, besok bukanlah hari perdamaian. Besok adalah hari penghakiman. Hari di mana aku akan menelanjanginya di depan semua orang yang selama ini ikut merendahkanku. Risa menepuk bahuku. Kamu yakin mau kasih dia napas sehari lagi? Tentu saja, jawabku sambil menatap pintu yang baru saja tertutup. Karena kematian yang cepat itu terlalu enak buat pengkhianat. Dia harus mati pelan-pelan, di depan penonton. Suasana di ruang tamu rumah Ibu Sinta siang itu terasa sesak, dipenuhi oleh aroma parfum menyengat dari para tante yang berdesakan duduk di sofa kulit sintetis. Hari ini adalah jadwal arisan keluarga besar, momen yang paling dibanggakan oleh Ibu Sinta. Disinilah ia biasanya memamerkan kesuksesan anaknya, Danu, sambil merendahkan menantunya yang dianggap tidak selevel. Aku melangkah masuk ke halaman rumah itu dengan langkah pasti. Risa berjalan di sampingku, membawa tas dokumen yang kini terasa seperti koper nuklir siap ledak. Penampilanku hari ini jauh berbeda dari biasanya. Dulu, setiap datang ke sini, aku selalu memakai baju gamis lama yang warnanya sudah pudar supaya tidak disindir boros. Tapi hari ini, aku mengenakan gaun terusan selutut berwarna merah marun, potongan elegan yang membalut tubuhku dengan sempurna, dipadu dengan sepatu hak tinggi hitam mengkilap. Saat aku melangkah masuk ke ruang tamu, obrolan riuh seketika terhenti. Hening. Semua mata tertuju padaku. Tante Wina, adik Ibu Sinta yang paling rewel dan ratu gosip di keluarga ini, sampai menjatuhkan kue nastar yang sedang dipegangnya. Maya? Tante Wina memicingkan mata, seolah tak percaya. Ya ampun. Kamu beda banget. Habis menang lotre atau gimana? Ibu Sinta yang duduk di kursi utama langsung berdiri. Wajahnya masa melihat penampilanku yang lebih mencolok darinya. Tumben kamu dandan menor begini. Suami kerja banting tulang, istri malah foya-foya dandan. Mana Danu? Kok enggak bareng? Danu ada di belakang. Bu, jawabku tenang sambil menyalami tangan Ibu Sinta, bukan untuk hormat, tapi sekadar formalitas. Tangannya terasa kaku dan dingin. Dia sedang memarkir mobil. Oh ya, dia bawa tamu spesial juga. Tak lama kemudian, Danu muncul di pintu. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi kemeja batiknya. Di belakangnya, mengekor seorang wanita yang membuat seisi ruangan menahan napas. Fiona. Danu benar-benar bodoh karena menuruti perintahku untuk membawanya. Dia mungkin berpikir dengan menghadirkan Fiona, dia bisa jujur dan meminta restu poligami atau omong kosong lainnya demi menyelamatkan diri dari penjara. Loh? Siapa ini? Danu? Tanya Ibu Sinta bingung, menatap Fiona yang mengenakan gaun pendek ketat yang sangat tidak pantas untuk acara keluarga. Danu tergagap. Ini Fiona, Bu. Teman-teman kantor. Aku tertawa kecil, lalu berjalan menuju televisi layar datar besar di tengah ruangan. Tanpa meminta izin, aku menyambungkan ponselku ke perangkat itu melalui fitur screen mirroring.
Teman kantor, ulangku dengan nada sinis yang menggema di ruangan hening itu. Coba kita lihat seberapa dekat pertemanan mereka. Layar televisi menyala. Video yang kupersiapkan semalam mulai berputar. Itu bukan video editan amatir. Itu adalah rekaman CCTV hotel yang kudapat dari koneksi Pak Surya, yang memperlihatkan Danu dan Fiona sedang cekcok mesra di lorong kamar, lalu berpelukan dan masuk ke dalam kamar nomor 305. Tanggal dan jam tertera jelas di pojok layar. Pekikan kaget terdengar dari para tante. Tante Wina langsung menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berbinar, bahan gosip terpanas dekade ini tersaji gratis di depan matanya. Danu, teriak Ibu Sinta histeris. Apa-apaan ini? Kamu selingkuh. Danu gemetar hebat. Bu, dengerin dulu, ini salah paham. Salah paham? Potongku tajam. Aku menggeser selide di layar. Muncul bukti transfer. Deretan angka yang panjang. Lihat ini, ibu-ibu sekalian, kataku lantang, layaknya sedang presentasi bisnis. Ini adalah mutasi rekening Mas Danu setahun terakhir. Total transfer ke rekening Fiona Anggraini mencapai 200 juta rupiah. Untuk tas, sepatu, apartemen, dan perawatan wajah. Aku menoleh ke arah Ibu Sinta yang wajahnya kini merah padam antara marah dan malu. Dan untuk Ibu Sinta yang terhormat, lanjutku, di sini juga tercatat transfer rutin 5 juta rupiah setiap bulan. Ibu selalu bilang ke saya kalau saya istri boros, istri yang gak becus atur duit. Ibu bilang Danu gajinya kecil jadi saya harus prihatin. Ternyata, Ibu terima jatah 5 juta diam-diam. Sementara saya, istri sahnya, cuma dikasih 2 juta untuk hidup sebulan bertiga sama anak. Adilkah itu, Bu? Ibu Sinta terhuyung ke belakang, jatuh terduduk di sofanya. Rahasianya terbongkar di depan adik-adiknya. Tante Wina mulai berbisik keras ke sebelahnya. Tuh kan, aku udah curiga. Katanya Danu gajinya pas-pasan, kok si Mbak Sinta bisa beli gelang emas baru tiap bulan. Fiona yang sejak tadi diam, tiba-tiba maju. Dia tidak mau disalahkan sendirian. Heh, jangan salahin gue doang ya. Anak ibu ini yang ngaku-ngaku bujangan kaya raya. Dia bilang istrinya jelek, bau, dan gak bisa ngurus suami. Makanya gue mau sama dia. Ternyata apa? Dia penipu. Duitnya habis, utangnya banyak. Diam kamu perempuan murahan, jerit Ibu Sinta. Cukup, bentakku. Suaraku menggelegar, menghentikan drama murahan itu. Ini bukan panggung sandiwara. Ini pengadilan. Aku memberi isyarat pada Risa. Risa membuka pintu depan lebar-lebar. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan wajah tegas. Suasana ruangan berubah dari panas menjadi mencekam. Wajah Danu berubah menjadi seputih kertas. Dia tahu apa artinya ini. Selamat siang. Apa benar ini saudara Danu Prasetyo? Tanya salah satu polisi. Danu tidak bisa menjawab. Lututnya lemas. Dia hanya mengangguk pelan. Kami dari Polres Jakarta Selatan. Berdasarkan laporan yang masuk pagi ini dari PT Citra Abadi, Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan dokumen keuangan perusahaan sebesar 150 juta rupiah. Polisi itu mengeluarkan borgol. Bunyi klik logam dingin yang mengunci pergelangan tangan Danu terdengar sangat nyaring di telinga semua orang. Ibu Sinta menjerit histeris, mencoba menarik tangan polisi. Pak, jangan Pak, anak saya orang baik. Ini pasti fitnah. Maya, tolong suamimu. Jangan diam saja. Kamu istri macam apa membiarkan suamimu ditangkap? Aku menatap Ibu Sinta dengan tatapan dingin, tanpa belas kasihan sedikitpun. Istri macam apa? Istri yang selama ini ibu injak-injak harga dirinya. Istri yang ibu suruh makan tempe sementara ibu makan enak dari uang hasil kejahatan anak ibu. Maaf, Bu. Saya bukan istri Danu lagi. Pengacara saya sudah mendaftarkan gugatan cerai pagi ini. Danu mulai menangis, air mata dan ingusnya bercampur baur. Mei, ampun Mei, cabut laporannya, aku nggak mau dipenjara. Bu, tolong Danu Bu. Polisi mulai menyeret Danu keluar. Fiona mencoba kabur menyelinap, tapi aku menahannya dengan ucapan. Fiona, jangan senang dulu. Kamu penadah aliran dana itu. Namamu ada di BAP.
Siap-siap saja dipanggil penyidik minggu depan. Fiona pucat, kakinya terpaku di lantai. Saat Danu sudah dimasukkan ke mobil polisi yang sirinenya mulai meraung, aku kembali menghadap Ibu Sinta dan keluarga besar yang masih syok. Masih ada satu bom terakhir yang harus kuledakkan. Satu hal lagi sebelum saya pergi, kataku, memandang sekeliling ruangan tamu yang mewah itu. Rumah ini. Ibu Sinta mendongak, matanya bengkak karena menangis. Kenapa dengan rumah ini? Ini rumah anakku. Kamu mau minta gono gini? Aku tertawa miris. Rumah anak ibu? Bu, Danu itu bahkan gak mampu bayar cicilan panci, apalagi cicilan rumah di kawasan elit ini. Rumah ini saya beli tunai 5 tahun lalu pakai uang warisan ayah saya. Sertifikatnya atas nama Maya Puspita. Saya izinkan kalian tinggal di sini gratis selama ini karena saya ingin berbakti. Tapi balasan kalian adalah penghinaan. Risa mengeluarkan salinan sertifikat rumah dari tasnya dan menunjukkannya pada Tante Wina, saksi paling valid karena mulutnya paling ember. Tante Wina membaca nama di sertifikat itu dan mengangguk kaget. Iya benar, atas nama Maya. Jadi, lanjutku, suaraku merendah namun penuh penekanan. Karena Danu sudah tidak ada di sini, dan saya bukan lagi menantu ibu. Saya minta ibu dan seluruh barang-barang ibu keluar dari rumah saya. Hari ini juga. Apa? Ibu Sinta membelalak. Kamu ngusir aku? Aku ini orang tua? Tega kamu. Di mana hati nuranimu? Hati nurani saya sudah mati, Bu. Mati kelaparan karena cuma dikasih jatah 2 juta sebulan. Balasku telak. Saya kasih waktu sampai matahari terbenam. Kalau ibu belum angkat kaki, Satpam kompleks akan membantu mengeluarkan barang-barang ibu ke jalanan. Selamat siang. Aku memutar tubuh, langkah kakiku terdengar tegas di lantai marmer saat aku berjalan keluar. Di belakangku, terdengar suara tangisan Ibu Sinta yang pecah, teriakan Tante Wina yang mulai menanyakan detail kejadian, dan kekacauan yang sempurna. Aku masuk ke mobil Risa, menutup pintu, dan menghela napas panjang. Beban 3 tahun di pundakku rasanya terangkat seketika. Langit di luar tampak sangat biru, lebih biru dari biasanya. Puas? Tanya Risa sambil menyalakan mesin mobil. Sangat, jawabku sambil tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ayo makan steak. Aku yang traktir. Daging sapi asli, bukan daging-dagingan. Aroma rempah-rempah yang kaya dan wangi daging panggang memenuhi udara. Suara denting garpu dan pisau beradu dengan piring keramik, diselingi tawa renyah para pengunjung, menjadi musik latar yang menyenangkan telinga. Aku berdiri di balkon lantai 2 restoran Royal Fest Signature, memandang ke bawah, ke ruang makan utama yang penuh sesak. Ini adalah cabang kelima yang kubuka dalam 2 tahun terakhir, dan yang paling mewah. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan, pelayan berseragam rapi berlalu lalang membawa hidangan terbaik. Ibu Maya, panggil manajer restoranku sopan. Ada wartawan dari majalah Businesswoman di ruang VIP. Mereka ingin wawancara eksklusif tentang profil ibu sebagai pengusaha wanita inspiratif tahun ini. Aku tersenyum dan mengangguk. Baik, saya segera ke sana. Tolong siapkan jamuan ringan buat mereka. Aku berjalan melewati cermin besar di lorong. Bayangan yang terpantul di sana adalah wanita berusia 30 tahun yang matang, percaya diri, dan bersinar. Tidak ada lagi Maya yang kumal dengan das tersobek. Maya yang sekarang mengenakan blazer rancangan desainer lokal ternama, kulitnya bercahaya karena perawatan rutin dan, yang paling penting, kebahagiaan batin. Hak asuh anak jatuh penuh ke tanganku. Anakku tumbuh sehat, cerdas, dan tidak pernah lagi kekurangan gizi. Dia sekolah di sekolah internasional terbaik, dan setiap akhir pekan kami berlibur tanpa perlu memikirkan saldo rekening. Hidupku sempurna. Atau setidaknya, mendekati sempurna setelah membuang racun dari masa lalu. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, di sebuah warung tenda pinggir jalan yang becek dan bau got, seorang pria kurus kering dengan wajah tirus dan mata cekung sedang berjongkok di dekat ember besar berisi air keruh. Tangannya yang kasar dan penuh luka gores sibuk menggosok piring-piring kotor yang berminyak. Dia mengenakan kaos partai yang sudah bolong dan celana training lusuh. Weh, Danu, kerjaan yang bener dong. Itu masih ada sabunnya, teriak pemilik warung pecel lele,
seorang bapak-bapak gemuk yang galak. Kalau lelet lagi, gue potong gaji lu. Iya, Bang, maaf, jawab Danu lirih. Suaranya serak, kehilangan wibawa yang dulu dia banggakan. Danu baru keluar dari penjara 3 bulan lalu. Dia mendapat pembebasan bersyarat karena berkelakuan baik. Atau lebih tepatnya karena dia terlalu pengecut untuk berbuat onar di penjara. Tapi, dunia di luar penjara ternyata tidak ramah bagi seorang mantan narapidana kasus penggelapan. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. SKCK-nya merah. Teman-teman lamanya menjauh. Fiona? Wanita itu menghilang di telan bumi setelah tahu Danu jatuh miskin. Kabarnya dia sudah menikah dengan kakek-kakek pemilik toko emas di luar kota. Ibu Sinta sekarang tinggal di kampung halamannya, menumpang di rumah kerabat jauh karena malu dan tidak punya aset apa-apa lagi di Jakarta. Dia sakit-sakitan, stroke ringan, dan Danu tidak punya uang untuk membelikan obat yang layak. Selesai mencuci piring, Danu duduk di pojok tenda untuk istirahat. Perutnya berbunyi nyaring. Dia lapar. Nih, makan, kata pemilik warung sambil menyodorkan piring plastik. Isinya adalah nasi sisa yang sudah agak keras, kepala lele goreng yang dagingnya tinggal sedikit, dan sambal sisa pelanggan. Tidak ada daging sapi. Tidak ada steak wagyu. Danu menatap makanan itu dengan mata berkaca-kaca. Ingatannya melayang ke masa lalu. Dulu, dia punya istri yang selalu menyiapkan makanan hangat, betapapun sedikit uang yang dia berikan. Dulu, dia marah karena dikasih tempe dan sayur asem. Sekarang, dia akan memberikan apa saja demi bisa makan tempe goreng buatan Maya yang hangat dan penuh cinta itu. Di televisi kecil ukuran 14 inci yang tergantung di pojok warung, sedang tayang acara berita bisnis. Maya Puspita, CEO Royal Feast, baru saja meresmikan restoran barunya. Wanita sukses ini membagikan tips bagaimana bangkit dari keterpurukan dan membangun kerajaan bisnis kuliner. Wajah Maya muncul di layar. Cantik, anggun, tersenyum bahagia. Sendok di tangan Danu terjatuh. Dadanya sesak bukan main. Penyesalan menghantamnya seperti ombak besar yang menenggelamkan. Dia melihat wanita yang dulu dia sia-siakan, yang dia lempar uang 2 juta ke wajahnya, kini berada di puncak dunia yang tidak akan pernah bisa dia gapai lagi. Daging. Gumam Danu lirih, air matanya menetes jatuh ke atas nasi sisa yang dingin. Dulu aku minta daging tiap hari, sekarang aku cuma dapat tulang. Dia memakan nasi sisa itu dengan lahap sambil menangis terseduh-seduh, diiringi suara bising jalanan dan aroma selokan yang menusuk hidung. Karma telah menunaikan tugasnya dengan sangat teliti. Dia yang dulu membuang berlian demi batu kali, kini harus hidup tertimbun sampah seumur hidupnya. Dan aku bahkan tidak pernah mengingat namanya lagi saat aku menikmati steak wagyu medium rareku malam itu.